damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang hari ini percaya bahwa ada kebangkitan dalam hidup? Siapa yang percaya bahwa hari ini ada mukjizat? Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah bertutup di atas tahta Bapa? Amin. Karena hari ini kita memperingati satu kejadian, satu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia sangat layak untuk terima segala hormat dan segala pujian. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sangat layak diagungkan. Jesus.
saudara kami selalu bertentangan keinginan Tuhan. Engkau adalah milikku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Kau. Terima kasih buat identitas kami Tuhan sebagai anak dan ahli waris Kau. Terima kasih buat otoritas yang Kau beri kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami berharga Tuhan di mata Kau. Terima kasih Tuhan, kami akan bersorak Tuhan, karena Kau adalah Raja yang hebat. Terima kasih, kami Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Raja yang hebat.
Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang benar-benar setia. Kau ini setiap langkahku.
Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang hadir di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas ujian kami dan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami dan memberikan kedamaian di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami sungguh percaya kepada-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengenal apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan dengan demikian Tuhan, kami dapat melakukan tugas kami di dalam damai sejahtera dan kebenaran firman-Mu Tuhan terus memperkaya akan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk menerima kebenaran firman, pengurapan kuasa Roh Kudus, mengurapi kami semua sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Itulah yang menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Tadinya saya pikir Pak saya nanti duluan, tapi leader minta supaya setelah hadis Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, orang Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus, mengikuti akan Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan akan hari Natal, sudah? Iya. Kita tahu apa itu Natal. Ya. Kita juga sudah merayakan akan kematian Tuhan Yesus. Amin. Kita juga sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia ada di bumi ini selama 40 hari. Amin, saudara. Saya percaya, kita semua percaya, selama 40 hari Tuhan Yesus ada di bumi ini. Tujuannya apa, saudara? Untuk apa sebenarnya Tuhan ada di bumi ini selama 40 hari? Sebagian orang mengatakan gini, karena Tuhan Yesus bangkit, kemudian ada 40 hari, jadi kalau ada orang meninggal, kita juga memperingati 40 hari. Ini sebenarnya paham yang salah. Tuhan Yesus ada di bumi ini selama 40 hari. Tujuan Tuhan adalah waktu Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya melihat bahwa Dia sudah disalib, Dia sudah dikuburkan. Dan saat itu murid-muridnya mengalami rasa dilema, hidup yang tidak menentu, berjalan sepertinya tidak ada arah. Itulah sebabnya Tuhan ada di 40 hari di muka bumi ini supaya memberikan pengharapan kepada setiap orang yang tidak memiliki pengharapan. Amin. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi murid-muridnya yang susah, memberikan kepastian kepada murid-muridnya yang ragu-ragu, apakah benar ya? Apakah benar apa yang difirmankannya? Tuhan memberikan kepastian. Dan lebih daripada itu, saudara penikasi, semangat daripada murid-murid yang mulai patah, Tuhan mulai kobarkan kembali. Amin. Hal ini bukan hanya pada
Tetapi bagi kita jemaat Tuhan, saat kita mengalami hidup di mana seperti tidak ada kepastian, percayalah Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada kita. Amin. Tuhan tidak hanya memberi kepastian kepada murid-muridnya, tapi juga kepastian kepada kita semua yang percaya kepada Dia, yang mau sungguh-sungguh mengikut akan Dia. Amin. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang mengalami rasa susah. Setiap waktu Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Itulah tujuannya Tuhan ada di muka bumi ini, supaya menjadi berkat. Amin. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan dikira bahwa nanti orang meninggal itu 40 hari dia bangkit, lalu dia juga ada di tengah-tengah kita, lalu kita merayakan 40 harinya. Itu hal yang salah. Dan saya percaya GBI Kemah Kesaksian tidak melakukan kesalahan ini lagi. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu dia menjadi penghibur bagi jemaat Tuhan, bagi murid-muridnya. Kita juga adalah bagian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kita selalu mendapat penghiburan, walaupun ada begitu banyak tekanan yang kita alami di muka bumi ini. Ya, ada banyak cercaan-cercaan, ada banyak hal yang membuat kita ragu akan iman kita. Terlebih di akhir-akhir zaman ini, saudara saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya jemaat Tuhan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga dapat memperlengkapi akan orang lain. Amin. Supaya kita sama-sama ke surga. Dan hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 13. Kita merayakan satu hari yang bersejarah. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini merayakan. Jadi seharusnya ada tadi sudah sukacita yang sangat luar biasa karena satu perayaan. Nggak ada orang perayaan yang sedih-sedih, nggak ada gitu ya. Selamanya yang namanya perayaan pasti sukacita. Tadi pujiannya sukacita. Saya merasakan akan hadirat Tuhan. Saya nggak tahu saudara mengalami hadirat Tuhan. Dan sukacita itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah gelombang yang kita hadapi, sukacita itu tetap ada. Amin. Tiap hari ada pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya minta bapak-bapak membaca dengan suara yang keras sekali lagi. Bapak-bapak, pria-pria akan membaca dengan suara keras ayat ganjil, dan ibu-ibu akan membaca ayat yang genap. Semua sudah dapat? 3, 2, 1. Tatkala dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dia yang telah turun, dia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya ya, kita semua percaya kan, bahwa Tuhan Yesus naik ke tempat yang paling tinggi.
waktu dia masuk di dalam alam maut, itu adalah tempat yang paling rendah. Jadi Tuhan Yesus dari tempat yang tinggi, dia ada di muka bumi ini selama 35 tahun. Kemudian dia mati, dia masuk ke alam yang paling bawah, yaitu namanya neraka. Firman Tuhan mengatakan, dia naik ke tempat yang paling tinggi, dia untuk membawa tawanan-tawanan. Siapa itu tawanan-tawanan? Saudara kasih, siapa itu tawanan-tawanan? Pada saat Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Daud, Salomo, pada saat dia meninggal, dia jadi kawanan kuasa kegelapan, sehingga dia masuk dalam alam maut, alam besar, Hades. Itu tempat yang paling dalam, paling rendah. Dan dia masuk ke sana. Apakah dia mati? Bukan, saudara. Dia hidup. Dan dia masuk dalam alam maut untuk melepaskan tawanan-tawanan, ya, di alam maut. Amin. Itu tujuannya Tuhan. Segala sesuatu yang Yesus kerjakan itu ada tujuannya. Tidak ada sesuatu hal pun yang dikerjakan oleh Yesus tidak ada tujuan. Tidak ada. Kalau Yesus masuk ke dalam alam maut, tujuannya satu, supaya kawanan-kawanan, yaitu orang-orang kudus, Yusuf, ya. Kemudian siapa lagi? Semua para nabi yang ada di alam maut, dia bawa, dia lepaskan dari tawanan maut. Amin. Seperti dia melepaskan kita daripada belenggu iblis, dia melepaskan kita daripada belenggu dosa. Demikianlah ia juga melepaskan orang-orang kudusnya daripada tawanan musuh. Musuhnya siapa? Siapa musuh kita? Iblis. Jangan bilang mama kita jadi musuh. Mama kita bukan musuh. Amin. Ya. Jadi jangan selalu ribut sama mama. Ya. Jangan bilang suami kita jadi musuh. Musuh kita itu adalah iblis. Yang harus kita perangi adalah iblis. Amin. Haleluya. Dia naik dari tempat yang paling rendah, lalu dia naik ke surga dan membawa tawanan-tawanan dari tempat yang paling rendah. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus disaksikan oleh para malaikat. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya apa yang tertulis dalam firman ini, tapi para malaikat menyaksikan akan kelahiran Yesus. Kematian Tuhan Yesus juga disaksikan oleh para malaikat. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus juga disaksikan oleh para malaikat. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu juga disaksikan oleh para malaikat. Itulah sebabnya saudara kasih, apapun kata orang, satu hal yang saudara harus percaya, bahwa kesaksian para malaikat tidak pernah salah. Amin. Karena itu kita tetap percaya, iman kita tetap teguh, bahwa Yesus kita sudah naik ke surga untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Yesus naik ke surga untuk membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Karena itu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang ragu-ragu di sini? Ada yang ragu-ragu? Puji Tuhan, tidak ada yang ragu. Yesus adalah Tuhan yang ada di surga, tetapi Dia juga tinggal di dalam hatiku. Amin. Ibu Bapak yang kasih, apa tujuannya Tuhan naik ke surga? Tuhan juga punya tujuan di surga. Saudara tahu? Tujuan pertama,
semua kuasa yang dia tinggalkan. Dia datang ke bumi dengan ada satu tujuan, yaitu menebus manusia dari awalan iblis, melepaskan manusia, menyelamatkan manusia daripada hidup menuju kepada kematian kita. Kemudian Tuhan meninggalkan semua dan segala sesuatu dia tinggalkan, segala kuasa dia tinggalkan. Jadi waktu dia naik ke surga, maka firman Tuhan mengatakan dia menerima kembali semua kuasa dari Bapa kepada dia, baik kuasa itu di surga maupun kuasa yang ada di bumi. Amin. Dan ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, itu bukan menjadi satu kebanggaan Tuhan. Waktu Tuhan menerima, Yesus menerima kembali semua kuasa dari Bapa kepada diri, itu dia bukan bangga, karena memang itu kuasa dia tidak mau dibanggakan. Dia tetap memiliki kuasa itu. Amin. Tapi firman Tuhan mengatakan kuasa itu dia berikan kepada orang yang percaya kepada dia. Amin. Karena itu di bumi ini pun saudara dan saya memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa itu diberikan kepada kita semua. Matius, nggak usah dibaca kelamaan. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 mengatakan, Yesus katakan, aku semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan Lukas Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kuasa itu dia berikan kepada kita. Amin. Oh, luar biasa. Jadi tujuan Tuhan naik supaya Tuhan menerima semua kuasa itu, dan kuasa itu Tuhan berikan kepada kita sehingga kita juga punya kuasa. Amin. Anak Tuhan, gereja punya kuasa. Itulah sebabnya saya selalu bilang begini, kenapa kita takut dengan COVID? Bukan kita cari-cari COVID, bukan. Tetapi COVID kalau dia datang kita harus lawan. Amin. Kita punya kuasa untuk lawan COVID. Amin. Saya bilang dengan berdoa, saya bilang dengan kami para pejabat-pejabat, satu hal yang kita lakukan. Sebelum kita masuk di pintu, kita sudah deklarasi bahwa COVID tidak berkuasa di tempat ini. Karena darah Tuhan Yesus mensterilkan akan tempat ini. Saudara percaya? Saya percaya. Dan saya percaya setiap orang yang datang membawa COVID sampai di pintu gerbang, jangan Tuhan Yesus sterilkan dia dan dia sembuh. Amin. Amin. Itu bukan berarti kita ini tidak pakai masker, saudara. Ya. Bukan berarti kita ini melawan pemerintah. Kita tidak dibenarkan melawan pemerintah, karena pemerintah pun alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kita juga, kalau kita taat dengan Tuhan, maka kita juga harus taat dengan pemerintah. Selalu saya katakan, pakai masker itu tidak dosa kok, malah tambah bagus. Nah, gigi saya ongkong udah kelihatan. Iya kan? Iya. Haleluya. Ya, kita punya kuasa. Tujuan Tuhan naik ke surga, ke tempat yang paling tinggi. Tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi dari surga. Supaya dia menerima kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Semua kita sudah menerima akan kuasa itu. Amin. Kita memiliki kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa perkataan. Kata-kata kita punya kuasa.
Kalau kita meletakkan tangan kepada anak kita dan kita katakan engkau menjadi anak yang hebat, maka dia akan menjadi anak yang hebat. Amin. Karena kata-kata kita memiliki kuasa. Tapi engkau katakan anak bandel, maka dia jadi bandel. Saya percaya firman Tuhan di sini nggak ada lagi bilang anak bandel, anak nakal, anak bodoh, apalagi. Ya. Cabut saudaraku. Ya. Kata-kata ini cabut. Amin. Ya. Saya ingat, aduh aku pernah ngomong ke anakku, bilang, anak bodoh kamu, kenapa nilainya cuma 5? Ya. Kalau anaknya nilai 2, bilang anakku anak hebat, anakku anak luar biasa. Amin. Kita diberi kuasa. Yang kedua, Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Lalu dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Amin. Dan di dalam baptisan Roh Kudus, saudaraku, kita memiliki keberanian daripada Tuhan. Tuhan katakan, aku memberikan kepada kamu bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Amin. Kita memiliki roh keberanian di dalam Roh Kudus untuk kita bisa bersaksi, untuk kita melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Roh Kudus akan mengajar kita apa yang kita lupa. Seringkali hafal firman Tuhan ini, saudara, siapa yang bisa hafal ini firman Tuhan semua? Tidak ada. Kemarin kami pergi melayani seorang bapak. Ya sudah, bapaknya meninggal. Saya terkagum-kagum. Kenapa? Karena bapaknya ayat firman Tuhan itu ngalir dari pikirannya, dari hatinya. Seperti dia mengucapkan seperti air mengalir. Saya perhatikan ayat, tidak ada titik koma yang salah. Saya masih seringkali salah titiknya. Yang ini bisa berubah menjadi telak dan sebagainya. Tapi bapak ini hafal, benar-benar hafal. Luar biasa. Amin. Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita lupa karena terlalu banyak, tapi pada satu waktu, di saat-saat kita menghadapi hal-hal kesulitan dan sebagainya, ayat firman Tuhan akan keluar. Siapa yang ingatkan? Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Amin. Jadi kalau saudara-saudara tidak pernah baca firman Tuhan, paling bagus firman Tuhan dihafal. Ya. Saya suka dengan saudara-saudara kita yang ada di gereja Protestan. Doa Bapa kami itu ngalir. Apalagi saudara-saudara kita di gereja Katolik, bisa doa Bapa kami itu bisa 100 kali gitu ya. Jangan kurang 100 kali. Tapi yang paling penting di sini bukan karena kita hafalnya, tapi kita melakukan firman. Amin. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita melakukan firman itu. Roh Kudus akan menegur kita pada saat kita melakukan hal yang salah. Seringkali kita berpikir salah. Saya juga seringkali berpikir salah. Tapi pada saat saya bawa dalam doa, saya masuk dalam doa, Roh Kudus bilang begini, kamu salah berpikir. Ya. Amin. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita kepada kekudusan demi kekudusan. Roh Kudus, kalau aku tidak naik, maka Roh Kudus tidak akan turun. Ya. Tidak akan menyertai akan kita di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap kesaksian kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemampuan yang luar biasa ya, untuk bersaksi. Orang-orang yang suka bersaksi, saya suka tanya ini, waktu ibu bersaksi itu ibu hafal nggak kira-kira? Enggak. Lalu dari mana ibu ini? Dia mengalir dengan sendiri. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mengalir.
sesuai dengan kebutuhan orang itu. Kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu kebutuhan daripada ibu Ipi apa. Tapi pada saat ibu Ipi mengalami kesulitan, dan dia datang kepada saya sendiri bingung. Saya nggak pernah sekolah juga tentang masalah-masalah orang. Tapi Roh Kudus akan berbicara. Tiba-tiba saya sering tanyakan begini ya. Kalau tiba-tiba saya menceritakan sesuatu peristiwa, saya tahu persis, saya mulai ngerti kenapa saya menceritakan atau bersaksi tentang satu peristiwa. Saya tahu persis bahwa orang ini sedang mengalami hal yang sama. Siapa yang tahu? Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita kemampuan kita bersaksi, dan kesaksian itu sesuai dengan persoalan dia. Sehingga dia ternyata begini, dia mendapatkan hiburan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan jalan keluar. Bukan karena kita pintar, bukan karena sekolah kita S3, STT, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang bersama dengan kita, dia yang akan berbicara bagi kita. Amin. Saudara percaya? Amin, saudara. Jadi kalau saudara aku begini, kira-kira aku bersaksi apa ya? Terus kita biasa suka gini, cari tahu ya persoalan hidup ini seperti apa ya? Gini. Salah. Kita cari tahu persoalan orang lain. Ya. Itu salah. Kalau Tuhan izinkan kita melayani seseorang, maka Roh Kudus sudah tahu. Roh Kudus akan pimpin. Ini pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus tahu ini penting. Roh Kudus bawa kita, dan kita mulai. Kita nggak tahu mulai dari mana dia, orang itu kita harus ngomongnya dari mana kira-kira. Tapi pada saat kita angkat daripada kita berdoa, maka Roh Kudus dia akan bekerja. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, Yohanes pasal 14 ayat 1. Saya percaya semua kita hafal ayat ini, dan semua kita sedang rindukan akan kebenaran ayat ini ya dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, itu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Pergi ke mana? Ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kamu. Amin. Saya setuju dengan buat Bapak di dalam ini. Masuk surga itu bukan dengan amal baik kita, bukan dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita otomatis keluar dari hidup kita karena ada Yesus dalam hidup kita. Yesus yang baik, dia akan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh berbuat baik. Harus. Amin. Tapi perbuatan baik itu tidak menjamin bahwa kita punya tempat di surga. Amin. Itu tidak menjamin. Yesus yang menjamin, aku pergi ke surga untuk apa? Menyiapkan tempat bagi kamu. Ya. Ada yang ragu-ragu nak masuk surga. Ada yang ragu-ragu di sini nak masuk surga. Oh, di surga aku nanti ininya di mana? Tuhan katakan, Tuhan pergi ke surga, ke tempat yang maha tinggi, yaitu surga, untuk menyiapkan tempat bagi kamu.
Haleluya. Saudara aminkan enggak? Semua pada diam sih. Saudara enggak aminkan gitu ya, ragu-ragu. Ini janji loh. Amin. Ini janji bagi kita. Haleluya. Ini bagian yang keempat. Bagian yang keempat adalah Tuhan memang mau pergi ke surga itu supaya menyediakan tempat bagi kamu. Haleluya. Jadi kita ini sudah ada tempat di sana. Yang membangun itu siapa? Ada orang, oh kalau itu Tuhan Yesus membangunnya di surga. Iya, Tuhan Yesus membangun. Tapi bukan Tuhan Yesus sendiri yang membangun. Dengan siapa Tuhan Yesus membangun? Kalau menurut saya sih dengan para malaikat gitu kan. Kan para malaikat kan membantunya Tuhan. Ya kan? Ya. Jadi kalau belum dipanggil Tuhan ke surga, artinya tempatnya belum selesai. Amin. Kalau tempatnya sudah selesai, saya bilang Tuhan kapan ya Tuhan tempat saya ini selesai Tuhan? Masih lama kan Tuhan gitu ya. Masih lama. Saudara percaya bahwa di surga saudara punya tempat. Ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Haleluya. Luar biasa, amin. Jadi jangan bermain-main. Jadi orang Kristen jangan bermain-main, saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Haleluya. Kemudian yang kelima adalah Tuhan memberikan supaya ya, waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan memberikan kepada kita pemberian-pemberian. Tadi di Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, kalau saya nggak salah coba Efesus pasal 4 ayat ke-8. Ya. Itulah sebabnya kata ia naik ke tempat yang tinggi, yaitu di surga, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ada pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kekayaan rohani. Karena saya selalu berdoa, biarlah Tuhan Engkau memperkaya jemaat ini dengan kekayaan secara jasmani dan juga kekayaan secara rohani, supaya dengan kita memiliki pemberian-pemberian yang adalah kekayaan rohani ini, kita tidak salah menggunakan kekayaan jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tidak salah gunakan. Apa yang pemberian-pemberian berupa kekayaan rohani? Ada di dalam ayat yang ke-11. Coba ayat ke-11. Ya, dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul, ini jabatan. Rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, ya, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini salah satu. Memberikan kita ada punya jabatan sebagai rasul. Ya. Kita kalau di dalam pekerjaan Pak Suno, dalam pekerjaan ada jabatannya. Kira-kira Bapak bangga nggak Pak dengan jabatannya? Jabatan itu menentukan. Jabatannya sebagai apa? Manajer. Menentukan gajinya sebagai manajer. Amin. Ini jabatan yang kayak rohani, yaitu jabatan sebagai rasul,
sebagai nabi, sebagai pemberita Injil. Ini 5. Ini rasul. Ya, ini nabi. Nabi itu suka menunduk, saudara. Nabi itu suka, wah, cari tahu dosa orang. Bukan dia cari tahu sih. Roh Tuhan memberitahu dosa orang, kalau dia beritahu dosa orang. Itu nabi. Ya. Kemudian pemberita Injil. Orang ini kalau disuruh khotbah di tempat dia susah. Dia suka pergi memberitakan Injil karena mana di desa ini itu pemberitaan Injil. Ya. Kemudian gembala-gembala. Nah seperti saya nggak suka keluar. Saya suka menggembalakan dia di dalam dengan jemaat. Ini sama-sama dengan jemaat. Nah itu gembala ya, suka merawat gitu ya. Itu gembala. Kemudian pengajar-pengajar nah, seperti Pak Haji suka ngajar gitu ya. Kalau banyak pengajar. Amin. Itu nggak bisa ini, itu kekayaan sebenarnya. Itu jabatan saudara. Bisa punya jabatan ya Bapak Ibu. Di samping ini juga ada yang namanya karunia-karunia roh. Ya, itu juga kekayaan. Tuhan memberi kepada kita, itu pemberian. Ya. Itu anugerah dari Tuhan. Ada yang karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia membedakan roh, karunia kesembuhan. Ya. Pastor siapa namanya? Simon. Ya. Yang karunia kesembuhannya dan mujizat sekaligus. Itu kekayaan sudah. Ada yang karunia berbahasa roh. Saya dulu ada seorang ini namanya Mr. Miss Jane. Ya. Dia kalau berbahasa roh dia nyanyi. Kalau sudah nyanyi itu hening semuanya. Dia bisa menyanyi dengan bahasa roh. Saya senang berdoa dengan dia. Nah, kalau begitu dia sudah mulai angkat kajian nyanyian dia, kami biasanya aminkan. Amin. 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 Kemudian ada yang memiliki karunia menerjemahkan bahasa roh. Kelihatannya 9 karunia ini yang jarang digunakan adalah menerjemahkan bahasa roh. Setelah saya coba pelajari gitu ya, kenapa ya? Karunia menerjemahkan bahasa roh itu jarang gitu. Ada 2 hal sudah. Pertama, orang yang mendapat karunia bahasa roh itu dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk menerjemahkannya. Itu satu. Yang kedua, saat dia mau menerjemahkan, semua jemaat ini sudah nggak ada yang mau dengar. Jadi masing-masing dengan bahasanya. Kalau karunia menerjemahkan bahasa roh itu sedang berjalan, seharusnya semua diam. Ya, harusnya. Dan ini memang belum diajarkan kepada jemaat juga. Dan saya berdoa supaya Pak Haji nanti dapat ini dari Roh Kudus untuk mengajarkan ini kepada jemaat. Ya. Sehingga kalau jemaat ada yang memiliki karunia menerjemahkan bahasa roh, ya, itu dia tidak ragu-ragu. Dan dia juga tidak merasa risih, gitu ya. Dia sementara dia menerjemahkan sendiri, yang lain tidak pernah dengar. Ya, untuk apa, gitu ya. Jadi ini 9 karunia roh ini harusnya ada di dalam jemaat. Karena itu adalah pemberian-pemberian kekayaan bagi jemaat. Amin. Bagi saudara-saudara yang merasa aku punya karunia apa ya? Ada yang bertanya, aku punya karunia apa? Yang penting aku ke gereja aja lah. Aku setia ke gereja, puji Tuhan. Kata aku setia ke gereja. Kata aku setia dengan Tuhan Yesus.
itu sudah hal yang sangat luar biasa. Dan itu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kesetiaanmu, saat engkau mengambil komitmen untuk setia dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan banyak pemberian kekayaan rohani yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya Ibu Bapak yang kasih, jangan berpikir begini, karena dia itu banyak berdoa, karena dia itu banyak memuji Tuhan, karena dia ini begini, kalau dia mendapatkan kekayaan rohani ini, pemberian-pemberian ini. Bukan, saudara. Saya katakan bukan. Semua kekayaan ini Tuhan berikan kepada semua kita. Tapi apakah kita mau nangkap atau tidak? Di sini letak. Apakah kita nangkap atau tidak kekayaan ini? Ini di sini persoalannya. Itulah sebabnya Tuhan bilang ini. Mintalah semua karunia, terlebih karunia hikmat dan karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat itu menguatkan jemaat Tuhan. Jadi orang yang dapat karunia bernubuat itu adalah dia menguatkan akan jemaat. Amin. Memberikan kekuatan kepada jemaat. Kalau karunia hikmat, dia memberikan apa? Jalan keluar. Dia sebenarnya tak punya jalan keluar. Tapi kalau datang Ibu Rahel, kalau Ibu Rahel ngomong, sepertinya ada itu jalan keluarnya. Kenapa? Kata-katanya itu penuh dengan hikmat dan menuntun dia untuk dia melihat jalan keluar. Amin. Ini namanya hikmat. Dan semua kalau bisa duduk, Tuhan bilang, minta semua karunia, terlebih karunia bernubuat. Dan juga karunia hikmat. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dapat membimbing, dapat mengatur rumah tangga kita, membimbing akan anak-anak kita, mengasihi akan istri kita dengan hikmat dan juga hikmat daripada Tuhan, supaya kita dapat berbicara kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita yang rasanya kita pusing dari ini anak-anak. Ya. Tetapi dengan kata-kata nubuat itu mengubah akan anak-anak kita. Amin. Mengubah dia. Itu yang minta pemberian kita. Saya tidak tahu Ibu Bapak sudah minta apa belum. Ibu Bapak belum minta. Amin. Tuhan beri saya Tuhan hikmat-Mu Tuhan Yesus, supaya dengan hikmat ini aku bisa membimbing anak-anak. Dengan hikmat ini aku bisa mengatur uang yang ada, uang yang sedikit ini Tuhan. Amin. Dengan hikmat-Mu Tuhan, aku bisa melayani jemaat yang tiap-tiap jemaat dengan cara berpikirnya sendiri. Seorang jemaat kalau tidak punya hikmat, aduh, repot. Seorang jemaat dia harus minta hikmat dari Tuhan. Salomo mengatakan, dia tidak minta kekayaan ini dan itu, tapi dia minta kekayaan rohani, yaitu hikmat dan bijaksana, supaya dia dapat mengatur pemerintahan yang Tuhan percaya kepada dia, mengatur masyarakat dan rakyat yang sekian banyak, orang Israel yang sekian banyak, hanya dengan hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang dia minta. Dan Tuhan katakan, karena engkau tidak minta kekayaan, aku beri juga kamu kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Amin. Dan kita tidak salah minta dengan Tuhan kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Jangan cuma kekayaan jasmani tok yang kita minta. Lalu dapat kekayaan jasmani, kita lupa sama Tuhan. Ya. Jangan juga kita hanya minta kekayaan rohani. Tapi kalau kita minta kekayaan rohani, pasti Tuhan juga beri juga kekayaan jasmani. Amin.
Inilah yang pertama. Yesus menaik di surga supaya kita diperkaya dengan pemberian-pemberian yang Dia akan berikan kepada kita. Karena itu Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akhir zaman kita. Akhir zaman, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus datang yang pertama adalah menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari maut, amin, menyelamatkan kita dari neraka. Jadi jemaat Tuhan, kita harus percaya bahwa neraka bukan bagian kita, amin. Karena Tuhan sudah selamatkan kita dari sana. Tapi kalau sudah diselamatkan, jangan lagi pergi ke sana, amin. Tinggal di jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Akulah jalan yang benar menuju kepada hidup yang kekal. Tetap tinggal di dalam Dia. Jangan diajak teman ke diskotik, pergi lagi ke diskotik. Enggak apa-apa kok ke diskotik. Nanti kalau pulang diskotik aku ngaku dosa. Ini kesalahan besar. Amin. Karena itu Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan mau memperlengkapi akan kita. Kita diperlengkapi untuk kita dapat memperlengkapi generasi kita. Yang sekarang generasi kita sedang di dalam cengkeraman iblis. Saya sangat sedih. Kenapa saudara ini kasih? Saya sangat sedih. Kenapa? Karena generasi yang tidak boleh ibadah itu adalah 12 tahun ke bawah. Generasi ini adalah generasi yang harus diperlengkapi. Jadi kalau ibu-ibu tidak memperlengkapi anak-anak ibu yang umur 12 tahun ke bawah, ya, dia akan diperlengkapi dengan iblis. Dia akan diperlengkapi dengan dunia. Itulah sebabnya visi yang Tuhan beri tahun ini adalah jemaat Tuhan diperlengkapi supaya jemaat Tuhan dapat memperlengkapi. Amin. Saya sangat sedih karena nanti kalau sudah 13-14 tahun mereka ini mau kemana? Mereka tidak pernah diperlengkapi di sekolah minggu, tidak pernah diperlengkapi di dalam ibadah. Mereka mau kemana? Mereka akan lebih mencintai akan dunia, mencintai berhala-berhala. HP merupakan berhala yang terbesar. Betapa banyak anak-anak sekarang rusak otaknya. Dia bisa ngomong sendiri dengan HP. Berapa banyak ibu-ibu yang datang bawa anaknya, yang dia tidak bisa ngomong dengan orang lain, tapi dia bisa ngomong dengan HP. Karena dia tiap hari ngomong dengan HP itu bahasa Inggris, dia ngomong dengan kita bahasa Inggris. Dan anak ini kerjaan cuma kami. Masa depannya nanti. Yang kedua, orang-orang tua yang umurnya 60 tahun ke atas itu tidak boleh masuk, tidak boleh ikut ibadah. Saya sedih, saudara. Saya bersyukur bahwa di sini ada umur di atas 60, termasuk Pak Sen ya, yang masih setia. Aku mau tetap setia dengan ibadah. Amin. Mereka kalau tidak diperlengkapi, masa-masa 60 tahun ke atas, masa-masa itu namanya pensiun. Dia tidak tahu apa yang mesti dia kerjakan. Sudah pensiun, dan dianggap lagi tidak ada yang dia kerjakan. Biasanya duit banyak masuk kalau dia kerja, sekarang tidak kerja lagi. Umur 60 tahun, dia mulai bingung, tidak diperlengkapi di dunia. Saudara, kasih saat-saat ini
harusnya dia diperlengkapi untuk dia siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi karena gereja tidak mempersiapkan mereka, maka mereka akan kebingungan. Baca firman Tuhan tidak lagi, ibadah juga tidak lagi, memuji Tuhan juga tidak lagi, karena tidak pernah diperlengkapi. Dan waktu dia meninggal, manggil nama Yesus pun mungkin tidak bisa manggil. Iblis tahu merusak generasi anak-anak dia rusak, generasi orang tua dia rusak, supaya ada orang tua yang masuk surga. Saya bangga, sangat bangga dengan bapaknya Oli. Walaupun dia sakit, dia tetap mempertahankan iman. Dia tetap percaya kebenaran firman Tuhan pasti terjadi atas kehidupan. Ini susah untuk orang-orang yang sudah tua. Bapak Umi sudah umur berapa? 75 ya? 75. Dia tetap berpegang akan kebenaran firman. Apakah kita masih tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sampai pada saat ini? Sampai pada saat ini kita yang sekarang ini kita diperlengkapi, kita diberi pemberian karunia kekayaan oleh Tuhan supaya kita dapat memperkaya akan orang lain. Amin. Ini tugas gereja, ini tugas kita, tugas bapak-bapak kepada anak-anak, tugas ibu-ibu. Haleluya. Kita tundukkan kepalanya. Kami bangga ya Tuhan, kalau Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah penguasa di atas segala-galanya. Dan janji itu ya dan amin. Kami percaya. Dan hari ini kami boleh melihat ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus boleh memberikan Roh Kudus kepada kami, untuk memberikan kami semangat yang baru, untuk kami boleh menyaksikan akan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib. Kami boleh menerima kuasa daripada Tuhan, kuasa untuk memenuhi semua anak-anak saat ini ya Tuhan. Bahkan pada saat mereka pulang dan mereka berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah masih dalam masalah hari ini. Tuhan katakan kepada jemaat di tempat ini, dalam masalah kaya orang aku adalah Bapakmu yang tahu apa yang kau butuh. Aku adalah Bapakmu yang memperhatikan akan engkau. Dan sampai pada saat ini aku tetap berdoa bagi kamu dengan doa kasihku kepadamu. Aku tetap mengasihi dengan doaku supaya engkau tetap menjadi satu. Supaya engkau pergi dalam satu kesatuan sebagai jemaat Tuhan. Kau pergi dan engkau memperlengkapi akan orang-orang yang engkau perlengkapi adalah orang-orang yang juga ada di dalam doa. Karena itu doaku menyertai akan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak sia-sia kami memanggil Engkau Bapa setiap waktu ya Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Bapa yang sungguh mengerti akan kami semua. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Tetapi Tuhan, bawa kami untuk mentaati akan firman. Bawa kami ya Tuhan
untuk sungguh-sungguh menuruti akan firman, supaya kemuliaan Tuhan boleh tercurah atas gereja-Mu, atas rumah tangga kami, atas seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian. Darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas kulit Golgota adalah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Korban yang tertinggi adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia mati dan bangkit dalam kuasa kebangkitan. Sebagai orang percaya, kita diberi otoritas menggunakan namanya, yaitu dalam kuasa kebangkitan. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke negeri terang untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi kita orang percaya, Ia memberikan identitas bagi kita sebagai anak-anaknya, dan tidak berhenti pada identitas itu. Tapi yang katakan bahwa kita adalah ahli waris. Ahli waris daripada kerajaan surga, ahli waris daripada karya keselamatan. Itu yang menjadi daya kita dan pengharapan kita.
bersyukur pada Tuhan karena pada bulan ini tanggal yang ini kita sudah 7 bulan ibadah tempat ini ya, dan saya melihat bahwa walaupun di tengah-tengah persoalan-persoalan masalah-masalah yang begitu sangat luar biasa terjadi atas seluruh muka bumi, ada satu hal yang saya pegang. Jadi saya minggu juga menyampaikan ini kepada jemaat. Kenapa Tuhan mau supaya kita diperlengkapi, supaya kita juga memperlengkapi akan Tuhan? Karena Tuhan menjadikan jemaat ini menjadi jemaat Philadelphia. Sudah tahu jemaat Philadelphia? Saya mendapatkan hal ini setelah itu masih di Pasir Mas, badannya di tempat yang masih kecil, tahun 2004. Waktu saya mau sampaikan firman Tuhan, Tuhan bicara dengan saya. Tuhan katakan gini, bacakan Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Lalu saya baca. Di hari itu tidak ada firman Tuhan, hanya membaca itu. Dan mulai dari saat itu, Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu berbicara bahwa Tuhan mempersiapkan jemaat ini menjadi jemaat Philadelphia. Jemaat yang kalau kita nanti Tuhan datang, kita masih hidup, kita akan datang. Ciri-ciri dari jemaat ini saya mulai perhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri, coba ditayangkan dulu ini apa namanya? Ya. Tulis lagi kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jika saudara saudara ada di tempat ini, Tuhan membuka pintu. Dan memang saya perhatikan, saudara-saudara masuk sini dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Ya. Tapi saudara masuk di tempat ini, pintu-pintu keselamatan, pintu pertolongan, pintu penghiburan, pintu kekuatan Tuhan buka. Dan tidak ada, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Benar? Kekuatan kita tidak seberapa seperti gereja-gereja lain. Namun engkau menuruti firman-Ku. Ini dia kuncinya. Kita menuruti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Pertama, menuruti firman Tuhan. Betapapun sulitnya. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan aja. Tuhan tak suruh katakan begini, katakan aja. Karena Tuhan bertanggung jawab. Amin. Kemudian kita tidak pernah menyangka pelayanan dalam bentuk apapun selalu kita katakan Tuhan Yesus yang mau. Kita tidak pernah menyangka akan nama Tuhan Yesus. Amin. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi jemaat iblis ini gini, dia itu menyebut dirinya orang pilihan Tuhan. Orang Yahudi itu orang pilihan Tuhan, orang istimewa di mata Tuhan. Dia menyebut diri dia adalah seorang pendeta mungkin, dia seorang bagaimana, dia seorang gembala mungkin, dia seorang penginjil mungkin. Tetapi ya,
dia menjadi jemaat iblis. Selalu ada persekutuan dengan iblis. Selalu ada persekutuan dengan kuasa kegelapan. Misalnya orang kalau orang ini gitu ya, pendeta loh, masih percaya dengan masih percaya orang nabi, itu bersekutu dengan iblis namanya. Ya. Masih bisa ngomong. Ada orang tanya dengan saya, kita bisa nggak ke kubur, membersihkan kubur? Bisa. Tapi jangan pernah ngomong di kubur bilang begini, "Ma, aku datang, Ma. Ma, aku lagi sedang susah." Ini namanya bersekutu dengan iblis. Ya. Ada banyak lagi. Supaya berhasil, pakai ini, pakai itu, pakai ilmu apa, segala macam. Minta dia orang pintar, itu termasuk bersekutu dengan kuasa iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi melayani Tuhan. Tapi dia apalagi leader, mungkin guru sekolah minggu barangkali. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdosa. Akan kuserahkan kepadamu. Orang-orang yang begini, saudara beriman, kita tidak pernah datang bilang begini, "Bu, itu mau dilayani sama kami, doa berpasangan." Tidak pernah. Tapi mereka datang. Tuhan menyuruh mereka datang, dan mereka dilepaskan. Mereka berusaha. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Ini memang benar. Inilah pelayanan kita, saudara. Ya, soalnya itu sungguh di kaki kita, tapi yang penting dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah hidup dia. Amin. Akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah hidup dia. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan, dan tekun menantikan akan Aku, kita menantikan kedatangan Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Saudara percaya kalau COVID itu merupakan pencobaan yang datang di seluruh dunia? Saudara percaya? Seluruh dunia lo kenal. India satu hari 1.000 orang bisa mati. Di satu hal saya pegang baik-baik, bahwa Tuhan melindungi anak kita. Saudara merasakan ini? Merasakan perlindungan ini? Ini kebenaran firman Tuhan. Dan seterusnya, aku datang segera, peganglah apa yang, kalau Tuhan datang ya, peganglah apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita sekarang. Kita sebagai seorang guru sekolah minggu, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang singer, sebagai seorang pemberita Injil, orang yang suka mengunjungi akan orang lain. Saya katakan bahwa saya sangat salut dengan Ibu Suparmi. Walaupun dia jangan ini, dia kunjungi. Kita tidak punya begitu, ya, tapi kita punya lain. Ya, Ibu Suparmi pegang baik-baik kata Tuhan. Kita yang punya lain, mungkin berdoa, mungkin bersaksi, mungkin bisa menolong orang lain, punya kesukaan dalam menolong akan orang lain. Pegang baik-baik kata firman Tuhan. Amin. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Oh, haleluya. Selanjutnya ayat 12. Barang siapa menang, ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya. Saya berdoa, saudara yang Tuhan pimpin masuk di tempat ini. Ya. Saudara tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini oleh karena kecewa. Amin. Kecuali saudara keluar dari tempat ini karena Tuhan suruh. Ayo pergi ke sana beritakan Injil. Amin. Ayo buka jemaat di sana. Tetapi kalau hanya karena kecewa, kemana saudara pergi, saudara pasti mengalami kecewa. Ya. Baru sebelum menang, dia akan menjadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku.
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah kecewa sama saya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu bahwa saya juga manusia dan punya pernah membuat kecewa bapak-bapak ini. Amin. Ya, kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendukung seperti apa yang Tuhan Yesus di doa Tuhan Yesus, supaya kita tetap satu di dalam melayani akan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk ayat yang ada kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang maha kuasa. Kasih-Mu di dalam kehidupan kami begitu sangat ajaib ya Tuhan, dan perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Yang terus mengalir dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang tidak pernah berubah, karena memang Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau adalah Allah yang kasih ada. Kalau kami beribadah kepada-Mu, kalau kami melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, bukan berarti bahwa kami mencari kasih Tuhan yang lebih besar. Karena memang kasih Tuhan sudah terlalu sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan kasih itu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Tetapi kalau kami mau menjadi anak-anak yang setia ya Tuhan, kami mau menuruti akan firman-Mu ya Tuhan, kami mau mentaati akan Engkau, kami menantikan akan Engkau setiap waktu, kami memuji akan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tanda syukur kami kepadamu, kami membawa korban persembahan kami. Bukan berarti kami mau mendapatkan kasih yang lebih besar Tuhan, tetapi sesungguhnya
dengan apa yang kami lakukan, maka kasih kami semakin besar di hadapan-Mu. Kami semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami pegang apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pemberian-pemberian apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kekayaan-kekayaan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kami pegang itu baik-baik. Kami tidak akan pernah Tuhan melupakan akan semua ini ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akan pegang baik itu sampai Engkau datang kembali. Kami akan pegang baik-baik akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat memperlengkapi banyak orang ya Tuhan Yesus Kristus. Kami memperlengkapi keluarga kami di rumah Tuhan, menjadi keluarga yang berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan selama COVID ini. Berkat-Mu baik jasmani maupun rohani mengalir dalam Engkau menjaga kami daripada rancangan-rancangan kuasa-kuasa kegelapan. Engkau menjauhkan kami daripada segala mara bahaya dan kecelakaan. Bahkan di tengah-tengah kebakaran sekalipun, Engkau memperlihatkan kuasa dan perlindungan-Mu ya Tuhan yang begitu ajaib. Dan kami percaya semua ini akan dialami oleh jemaat itu di saat kami mau menuruti akan firman. Terima kasih Bapa di surga, kami diberkati oleh Tuhan supaya kami menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi keselamatan akan orang lain, supaya kami boleh memperlengkapi akan orang lain. Karena itu biarlah pengurapan daripada kuasa Roh Kudus memperlengkapi akan jemaat Tuhan, memberikan keberanian kepada jemaat Tuhan, untuk jemaat Tuhan bersaksi, jemaat Tuhan mau belajar ya Tuhan sungguh-sungguh, supaya mereka dapat mengajar akan banyak orang ya Tuhan. Mereka mau belajar sungguh-sungguh ya Tuhan, supaya mereka dapat memperlengkapi akan orang lain ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai berkat yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, damai, sejahtera yang mengalir di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami tahu keluarga kami ada surga karena ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kami. Tuhan menjauhkan daripada segala percekcokan, roh-roh perkelahian yang mendatangkan akan mara bahaya dalam keluarga kami. Tuhan jauhkan daripada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hari ini, di mana saudara-saudara kami boleh mengalami kemenangan di dalam perjuangan mereka, dan mereka merayakan akan hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Tuhan melawat akan mereka, nyatakanlah Tuhan kuasa dan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Di saat mereka menikmati akan kemenangan, biarlah mereka juga menikmati kemenangan yang sejati daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kemenangan yang tidak akan pernah hilang ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada lawatan Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan pulihkan akan bangsa ini. Tuhan menyingkirkan segala teroris-teroris yang ada. Bahkan Tuhan tangkaplah mereka dengan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka mengakui di hadapan-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya mereka juga bertelur di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja ya Tuhan, yang akan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati akan kota kami Banjarmasin. Kami bersyukur karena kota kami tetap aman, damai ya Tuhan, hidup rukun. Semua masyarakatnya hidup rukun satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa semua ini adalah campur tangan ya Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-Mu Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini, supaya gereja-Mu dapat menggunakan kuasa yang Tuhan boleh berikan, untuk mereka boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Gereja-Mu Tuhan adalah alat-Mu Tuhan, untuk membangun akan kerajaan surga di muka bumi ini. Karena itu persatukan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami tetap bersatu dalam segala perkara, dan dengan kuasa daripada Tuhan kami boleh bekerja bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati juga akan hotel ini Tuhan, yang sampai pada saat ini kami masih diperbolehkan untuk boleh beribadah di sini. Kami tahu bahwa bukan karena kebaikan, tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati akan hotel ini, memberkati semua pegawai-pegawainya, karyawannya, memberkati semua tamu-tamu yang ada, dan memberkati akan pemiliknya ya Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan bagi kami, masa depan kami Tuhan, untuk keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kami untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala perkara baik yang Tuhan siapkan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan penuh sukacita menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita yang menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah. Persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun akan kehidupan kita, membawa kita kepada kekudusan dan kebenaran sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan Tuhan menemukan kita tetap setia dan mengangkat kita bersama-sama di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan diberkati, kita sama-sama berkata, Amin.